Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Firdaus, NPM 10050501677, akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Studi Komparasi Kepuasan Pertemanan dan Subjektif Wellbeing saat COVID-19 Remaja Panti Asuhan di Bandung. Latar belakang masalah penelitian saya itu, yang pertama adanya COVID-19. Diketahui bahwa pada tahun 2019 ditemukan sebuah virus yang bernama COVID-19 di Wuhan, Cina. Dan pada tahun 2020 sudah ditetapkan menjadi sebuah pandemi global oleh WHO. Dampak yang dirasakan bagi anak remaja panti asuhan adalah sebelum COVID-19, anak remaja panti asuhan lebih banyak menghabiskan kegiatan dan waktunya di luar lingkungan panti asuhan. Namun ketika terjadi COVID-19, anak remaja panti asuhan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam lingkungan panti, sehingga kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya menjadi berkurang. Lalu yang kedua ada penjelasan dari surat Al-Ma'un. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak memberi bantuan dan menghardik anak-anak yatim. Sehingga kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bisa memberi pertolongan kepada anak-anak yang tinggal di dalam panti asuhan. Lalu penelitian mengenai kepuasan pertemanan dan SWB. Penelitian-penelitian yang dilakukan di Eropa mendapatkan hasil bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan panti asuhan memiliki tingkat SWB yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tinggal dengan keluarga yang utuh. Selain itu, semakin bertambahnya usia, anak-anak remaja panti asuhan, tingkat SWB-nya semakin menurun. Lalu penelitian di Indonesia mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh dari kepuasan pertemanan terhadap tingkat SWB anak-anak remaja di panti asuhan. Selain itu, anak-anak remaja panti asuhan sering mengalami pertengkaran dengan sesama anak panti lainnya, sering merasa dikucilkan, dan lain-lain. Lalu ada identifikasi masalah menjadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana subjective well-being pada anak remaja panti asuhan pada sebelum dan saat COVID-19. Lalu yang kedua, bagaimana kepuasan pertemanan dan anak remaja panti asuhan pada sebelum dan saat COVID-19. Yang ketiga, apakah ada perbedaan kepuasan pertemanan dan subjective well-being sebelum dan saat COVID-19 pada remaja panti asuhan di Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan kepuasan pertemanan dan subjective well-being pada anak remaja panti asuhan di Bandung pada sebelum dan saat pandemi COVID-19. Tinjauan teoritis, kepuasan pertemanan merupakan persepsi seseorang mengenai kualitas secara keseluruhan mengenai hubungannya dengan teman-temannya. Lalu definisi SWB menurut Liner tahun 2000, SWB merupakan evaluasi individu mengenai kehidupannya berdasarkan penilaian kognitif, yaitu penilaian individu mengenai kepuasan kehidupannya secara keseluruhan, dan penilaian afektif, yaitu penilaian individu mengenai emosi dan mood yang dirasakan di dalam hidupnya. Lalu ada panti asuhan. Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial untuk anak terlantar dengan memberi pelayanan untuk menggantikan orang tua atau keluarga anak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa. Metode penelitiannya, metode yang digunakan adalah komparatif, yaitu membandingkan variabel yang sama pada tahun yang berbeda. Variabel yang dibandingkan adalah kepuasan pertemanan dan subjective well-being pada sebelum COVID-19 dan saat COVID-19. Lalu alat ukur yang digunakan merupakan alat ukur yang berasal dari Children's Wood, yaitu Children's Wood Subjective Well-being Scale atau CWSWBS, dan kepuasan pertemanan yang sudah diadaptasi ke dalam konteks Indonesia dengan mengikuti pedoman adaptasi alat ukur lintas budaya dari Borua Logo et al. 2019. Hasil penelitian menunjukkan sampel berjenis kelamin perempuan sebanyak 60,8% dan sampel laki-laki 39,2%. Karakter usia rata-ratanya 17 tahun. Lalu hasil yang kedua menunjukkan bahwa secara umum SWB dan kepuasan pertemanan tidak terlihat perbedaannya pada tahun pertama dan tahun kedua. Namun jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor yang mempengaruhi kepuasan pertemanannya, terlihat di sini bahwa saat COVID-19 terjadi penurunan faktor-faktor kepuasan pertemanan dibandingkan sebelum COVID-19.
Lalu hasil yang ketiga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara SPB tahun 1 dan tahun 2 dan kepuasan pertemanan tahun 1 dan 2. Namun pada faktor-faktor pertemanan terdapat perbedaan signifikan. Dapat terlihat dari faktor teman-teman baik kepadaku dan teman support kepadaku, sedangkan faktor lainnya tidak terdapat perbedaan signifikan. Kesimpulan, secara keseluruhan kepuasan pertemanan dan SPB pada sebelum dan saat COVID-19 tidak ada perbedaan signifikan. Namun jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi, kepuasan pertemanan membuktikan bahwa faktor teman baik kepadaku dan teman support kepadaku memiliki perbedaan signifikan. Dilihat dari hasil faktor kepuasan pertemanan pada sebelum dan saat COVID-19 membandingkan skor min, terlihat bahwa adanya penurunan pada saat COVID-19 terjadi. Saran bagi anak remaja panti asuhan diharapkan untuk tetap bisa mempertahankan keakrabannya dengan teman-temannya di dalam panti asuhan. Lalu yang kedua, bagi pengelola panti asuhan, dengan mengetahui hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan agar pengelola panti asuhan kedepannya bisa memberikan kesempatan lebih banyak kepada anak remaja panti asuhan untuk bisa menghabiskan waktu bersama, seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak remaja panti asuhan berkumpul dan berinteraksi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.